Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Adik-adik santri pesantren kampus Ainul Yakin yang saya banggakan, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual. Untuk saya ditugasi oleh Direktur PKAY untuk memberikan materi kajian diniyah kontemporer. Karena Bu Isti ini dosen pertanian, maka kajian pagi hari ini akan kita titik tekankan pada aspek korelasi Islam dalam ilmu pertanian. Jadi Islam dalam kaitannya dengan ilmu pertanian ini dalam kitab Al-Quran sangat luas bahasanya, dan dalam Al-Quran disampaikan secara detail tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pertanian. Jadi Islam dan ilmu pengetahuan itu sangat erat hubungannya. Jadi ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan itu akan membantu kehidupan manusia baik untuk bekal di dunia bahkan bekal di akhirat nantinya. Karena itu ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari agama. Atau dengan kata lain bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan agama. Bahkan Islam itu sendiri adalah agama yang menunjang ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan merupakan sarana bagi umat manusia untuk lebih mengenal Tuhannya. Maka dunia Islam itu mencapai kemajuan atau menciptakan peradaban karena ilmu pengetahuan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari umat Islam. Hal itu disemangati oleh ajaran Islam sendiri sebagaimana yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran. Kita tahu bahwa ayat pertama yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira adalah Iqra. Nah, ini menandakan bahwa manusia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Ini mengandung pesan bahwa ilmu pengetahuan hendaklah mendapat tempat yang tertinggi bagi orang-orang muslim. Sebagaimana kita termuat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 menegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam kehidupannya. Yaitu sebagaimana kita tahu bahwa dalam surat ini disampaikan yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Maka niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Nah, kita mengenal beberapa ilmuwan Islam. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Ini disebut sebagai puncak gunung pengetahuan karena beliau ini merupakan ilmuwan pertama yang membidangi ilmu kedokteran. Beliau menemukan cara pengobatan pertama dengan alat suntik, dikenal sebagai Al-Ras tadi yang saya sampaikan bahwa beliau adalah puncak gunung pengetahuan. Kemudian kita mengenal Al-Khwarizmi yang hidup di tahun 780 hingga 850 Masehi. Beliau ini adalah ilmuwan di bidang matematika. Kemudian ada juga ahli kimia, fisika, dan farmasi yaitu Ibnu Hayyan. Kemudian ada juga ahli sejarah dan sosiologi Islam yaitu Ibnu Khaldun yang hidup di tahun 1332 hingga 1406 Masehi. Nah,
Ilmuwan bernama lengkap Abu Zakaria Yahya ibnu Muhammad ibnu Ahmad al-Awam, yang lebih dikenal dengan Ibnu al-Awam, yang hidup di sekitar abad ke-12. Beliau ini mempunyai karya yang berkaitan dengan ilmu pertanian, yaitu Kitab Al-Filaha atau buku tentang pertanian. Ini adalah salah satu literatur di bidang pertanian yang penting di dunia Islam. Kitab ini terdiri dari 34 bab, 30 bab tentang pertanian dan 4 bab berikutnya tentang peternakan. Nah, Ibnu al-Awam ini menjelaskan secara sistematis bagaimana memilih tanah yang baik untuk lahan pertanian, bagaimana ketersediaan sumber daya air, bagaimana membuat saluran irigasi, cara mendistribusikan air, pengenalan bibit unggul, serta jenis tanaman yang sesuai ditanam di lahan tertentu. Ini luar biasa bahwa di abad 12 ilmu pertanian sudah berkembang dengan begitu baik. Nah, di bagian 2 kitab ini yang tentang peternakan, 4 bab itu meliputi perawatan ternak seperti apa, bagaimana memelihara domba, onta, unggas, bagaimana mencegah penyebaran bibit penyakit, dan bagaimana menyembuhkan hewan ternak yang sakit. Itu dikupas dengan baik oleh Ibnu al-Awam. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat kurang lebih ada 150 ayat yang mengenai fenomena alam. Ayat-ayat ini yang disebut dengan ayat kauniyah, yaitu kejadian yang menjelaskan bahwa alam ini penuh dengan tanda-tanda yang harus dipikirkan oleh manusia dan pada akhirnya akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin meyakini akan kebesaran Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, bahwa yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, keringnya, dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Itu jadi semakin kita belajar dengan ilmu pengetahuan, kita akan semakin merasakan keesaan dan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kutip beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tanaman, sebagaimana dalam surat Yasin ayat 34-35 yang menyebutkan tentang cara bercocok tanam. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Ini adalah surat ke-36 yang biasa kita baca, surat Yasin. Kemudian tentang pertumbuhan tanaman itu ada di dalam surat Al-A'nam, surat ke-6 ayat 96, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah adalah yang membelah biji dan butir. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah lah yang melakukan itu. Maka mengapa kamu masih berpaling? Kemudian tentang kesuburan tanah itu termuat dalam surat Al-A'raf ayat 58. Di situ disebutkan bahwa tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi kita sebagai orang-orang pertanian, ada profesor ilmu tanah, kita tidak boleh kemudian bersombong diri bahwa itu tanah itu
ada campur tangan dari Allah untuk menyuburkan tanaman. Walaupun kita dibekali oleh ilmu ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro dan sebagainya, tapi itu semata-mata adalah kebesaran yang diberikan Allah untuk menyuburkan biji-bijian, menyuburkan umbi-umbian dan tanaman-tanaman sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pengairan alami dan buatan, itu dalam sistem budidaya air menjadi komponen yang sangat penting. Maka usaha pertanian menjadi salah satu usaha yang menggunakan air sebagai salah satu faktor pendukungnya, karena air ini mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Kalau adik-adik yang dari jurusan budidaya pertanian atau agroteknologi atau dari Fakultas Pertanian tentu paham betul bahwa fungsi air adalah sebagai bahan baku fotosintesis. Jadi di dunia ini hanya tanamanlah yang mampu mengkonversi air dan karbon dioksida, CO2 yang ada di udara ini menjadi komoditas-komoditas pangan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Tidak ada satupun organisme di dunia ini yang bisa melakukan fotosintesis sebagaimana tanaman atau tumbuhan, karena dia bisa merubah air dan CO2 menjadi biji-bijian padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ataupun umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, kentang, dan sebagainya. Bahkan buah-buahan, itu semuanya adalah hasil konversi antara air dan gas karbon dioksida yang ada di udara. Nah, dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 265 menyebutkan bahwa dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun akan memadai untuk menghasilkan buah-buahan. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi luar biasa bahwa apa yang kita peroleh, apa yang ada di alam itu diciptakan Allah semata-mata untuk umatnya. Yang terkait dengan perihal panen pada komoditas pertanian itu termuat dalam surat Ibrahim, surat ke-14 di ayat 25. Memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah memberikan perumpamaan itu bagi manusia supaya mereka. Jadi apapun yang kita dapatkan dari hasil panen kita itu adalah semata-mata berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita bisa melakukan panen. Maka di beberapa daerah itu biasanya ada upacara adat, apa itu yang di Solo, di Banyuwangi, sedekah bumi. Itu adalah rasa syukur manusia atas nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga panen tahun depan mudah-mudahan bisa lebih meningkat. Itulah menunjukkan rasa syukur manusia atas pemberian dari Allah. Maka saya akan memberikan bukti-bukti bahwa tumbuhan itu didesain oleh Sang Pencipta dengan sempurna. Jadi bukan hanya sebagai kebetulan saja bahwa tumbuhan yang ada di dunia ini ditumbuhkan oleh Sang Pencipta dengan perencanaan yang sangat baik. Kalau adik-adik punya waktu silahkan melihat video YouTube karya Harun Yahya. Ini adalah ilmuwan dari Turki. Di situ banyak sekali disampaikan tentang kebesaran Tuhan di dalam menciptakan berbagai tumbuhan. Ini saya tunjukkan salah satunya adalah anggrek martil. Nah, ini diciptakan bukan tanpa kesengajaan. Jadi anggrek martil ini didesain seperti tawon betina.
Jadi itu modelnya. Yang sebelah kiri itu adalah anggrek martil yang nama latinnya adalah Dracaea tinipila. Nah ini anggrek ini seperti tawon jantan, seperti tawon betina, sehingga dia akan didatangi oleh lebah jantan karena dipikir itu adalah pacarnya. Karena itu kemudian seiring dengan tawon jantan ini mendatangi anggrek ini, serbuk sari yang dibawa oleh kaki-kakinya lebah jantan ini akan menempel pada tubuh tawon, pada tubuh anggrek martil ini, sehingga terjadilah penyerbukan atau polinasi yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, anggrek ini juga tetap masih dari kalangan anggrek Siprus. Ini mempunyai struktur tubuh seperti lebah betina juga. Maka lebah yang memiliki bulu pada tubuhnya ini sama dengan rancangan anggrek jenis ini. Maka dan ukuran anggrek ini sama persis dengan ukuran lebah betina. Maka kalau kena sinar matahari, lebah ini sayap lebah yang akan berubah menjadi warna biru ini menjadi penunjuk jalan bagi tawon atau lebah jantan. Nah, kelopak bunga ini juga begitu. Kelopak anggrek ini juga akan berwarna biru ketika terkena sinar matahari. Nah, ini kalau tidak didesain oleh sang penciptanya dengan baik, tidak mungkin akan tercipta keajaiban yang dimiliki oleh anggrek Siprus ini. Nah, kemudian juga kita menjumpai ada jenis anggrek manke, anggrek yang mirip dengan wajahnya monyet. Nah, ini yang makanya disebut dengan manke orchid, yang rancangan bunganya sangat mirip dengan wajah monyet. Ini tumbuhan ini ditemukan di pegunungan di ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Dia punya aroma seperti seperti buah jeruk. Nah, bunga ini juga bukan bunga musiman di habitatnya. Jadi anggrek berwajah monyet ini bisa tumbuh setiap saat. Dia muncul di 2013 tahun yang lalu. Dianggap sebagai, banyak orang yang meragukan, dianggap editan. Namun ternyata bahwa jenis anggrek ini memang benar-benar ada. Kemudian ada juga anggrek yang mirip dengan fitur bebek. Ini disebut dengan anggrek Kaleana. Ini ada di benua Australia. Ini terlihat sangat unik karena dia ini seperti bebek yang sedang mengepakkan sayapnya. Maka anggrek ini dinamai dengan flying duck orchid. Nah, bunganya tampak seperti bebek kecil dengan kepala dan paruh yang terangkat tinggi ke atas dengan sayap terbentang seperti dia ingin terbang. Nah, kemudian Allah juga menciptakan alat-alat bantuan bagi tanaman-tanaman, bagi biji-bijian untuk dia bisa melestarikan dirinya, supaya dia bisa survive, tetap hidup, tidak punah. Seperti saya contohkan, ini adalah mentimun Jawa kalau di jenis bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Latinnya adalah Alsomitra macrocarpa. Nah, ini punya ukuran sekitar 13 cm, dia punya sayap dan punya biji yang dibantu oleh sayap itu untuk bisa terbang ke berbagai arah. Nah, ini dimaksudkan agar dia bisa menyebar, berdistribusi ke tempat-tempat yang jauh. Dia sangat ringan sehingga bijinya bisa menyebar dan kemudian bisa tumbuh di tempat-tempat yang sesuai. Jadi buahnya itu seperti ukuran bola sepak dan di dalamnya terdapat ratusan biji-biji yang punya sayap atau disebut samara. Ini yang membantu dia terbang, berdistribusi ke tempat-tempat yang jauh dari tempat asalnya. Nah, bukti lain dari kebesaran Allah itu adalah bahwa kalau kita mendengar suara cicitan burung di pagi hari, suara gareng, suara binatang lainnya, itu ternyata memacu membukanya stomata. Stomata itu adalah mulut daun. Jadi di bagian, kalau itu tanaman darat, itu stomata ada di permukaan bawah daun.
Disitulah adalah lubang yang disebut dengan stomata. Di situ tempat masuknya gas CO2. Tadi saya ceritakan bahwa CO2 ini adalah bahan baku fotosintesis yang bisa dirubah, yang bisa dikonversi oleh tanaman atau tumbuhan menjadi berbagai produk yang bisa kita konsumsi atau dikonsumsi oleh hewan. Nah, peristiwa ini, kebesaran ini sudah saya lakukan penelitian dan saya buktikan bahwa memang dengan adanya suara-suara itu ternyata stomata bisa membuka. Nah, teknologi ini saya kembangkan dengan membukanya stomata semakin lebar, diikuti dengan pemberian pupuk melalui daun. Ini yang disebut dengan teknologi sonic bloom, yang kemudian akan membantu peningkatan produktivitas tanaman. Nah, ini penelitian saya pada tanaman kedelai mulai tahun 2011, 2013 sampai saya lulus program doktor meneliti di 2014 sampai sekarang saya mendapatkan berbagai program hibah dari Kemendikbud Riset. Sekarang tahun kedua saya untuk mendapatkan hibah program unggulan untuk PT-UPT. Jadi penelitian ini saya lanjutkan, jadi tanaman itu dipapar dengan gelombang suara frekuensi tertentu yaitu 3.500 sampai 5.000 yang itu setara di alam dengan suara cicitan burung, suara garengpong atau suara-suara binatang yang lain. Nah, seperti ini stomata yang saya amati di bawah mikroskop. Nah, itu lebarnya dalam satuan mikron dan ternyata memang yang diberi dengan rangsangan gelombang suara membukanya lubang stomata menjadi lebih lebar. Nah, ini dengan membuka lebarnya stomata akan meningkatkan efisiensi serapan hara yang kita berikan melalui daun yang disebut dengan pupuk cair daun. Ternyata pada kedelai penelitian saya itu ini yang saya teliti kedelai varietas Anjas Moro yang dia potensi produksinya 2,25 ton per hektar dengan menggunakan teknologi sonic bloom ini meningkat menjadi 3,17 ton per hektar. Jadi ada peningkatan hampir 41%. Dan tidak hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas. Kandungan protein dari biji kedelai ini meningkat 10,3%. Dari kandungan protein 42% menjadi 46,3%. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan kajian bahwa Allah itu menciptakan semua makhluk dengan desain yang dikerjakan secara baik. Seperti tadi sudah saya kemukakan, tanaman-tanaman dengan kekuasaan Tuhan, biji-bijian ditumbuhkan, kemudian desain-desain dari beberapa jenis tumbuhan yang sulit melakukan penyerbukan dibantu dengan bentuknya yang mirip dengan tawon betina sehingga didatangi oleh tawon jantan sehingga membantu penyerbukannya. Itu kajian Islam diniyah kontemporer yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan membuka cakrawala kita bahwa dengan semakin tingginya ilmu yang kita miliki maka Allah akan meningkatkan derajat kita lebih tinggi. Demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa memberikan wawasan sehingga derajat keimanan kita meyakini atas kebesaran Allah semakin tinggi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.